Di-pick oleh kedua belah tim, so ini bakal jadi penentu juga di match kedua kita hari ini. Apakah OP Esports yang akan kembalikan poin yang tadi atau Aura Esports akan kembali lagi mendominasi seperti game pertama? Yes, tentunya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke Land of Dawn untuk game yang kedua antara OP Sportainment dan juga Aura Esports. Mampukah OP Sportainment memaksakan ke game ketiga atau malah Aura Esports langsung memenangkan series ini 2-0? Alright, langsung aja kita lihat di sini di mana para pemain dari tim Aura. Mereka membutuhkan 1 poin lagi untuk mendapatkan kemenangan penuh, tapi OP Sportainment tidak akan melepaskan begitu aja. Menuju ke para pembuat terlebih dahulu tanpa adanya kerusuhan nampaknya di sana ya, Goni ya. Lebih memilih untuk diamankan. Lihat di zoning coba dilakukan, ada Drew di depan sana, Matilda mencoba untuk memberikan poking damage Ercan dan langsung ada retribusi depan sana. Bakal coba di poking kembali karena ada purple buff. Jadi PD varietinya. Tapi variety masuk lagi ke dalam dan first blood didapatkan oleh seorang Octa. First blood didapatkan, Kimura is coming menuju ke arah depan dan bahkan menuju ke arah seorang Kael. Kemudian apa terjadi? Flicker is coming. Dibalaskan kembali. A double kill. Looking for triple kill. OZN1. Oh, arah yang salah nampaknya. Satu kali hantaman ke leher gara-gara seorang Octa dan Octa berhasil survive. Kerugian di early yang cukup mahal dari tim OP Sportainment. Ini mahal banget karena perbedaan dari networknya sudah mulai menyentuh angka 1000. Ini di arah early game loh ya. Masih benar-benar belum menit 3 dan bahkan kok Zlatan masih utuh. Dan kalau misalkan kita bandingkan dari antar junglernya, oke, antar jungler memang sama-sama masih level 3, masih udah mulai berbeda. Dimana Variety udah melit dengan 1 level, so retributionnya akan lebih lumayan oke lagi dibandingkan dengan OZN1, tapi sepertinya udah ada inisiasi dari top lane. Wow, tapi lebih depan sana OZN1 kali ini mencoba untuk memberikan damage. Tapi lihat udah ada knock-out strike dan damage yang diberikan terlalu sakit. Variety down. Kimura akan menjadi pilihan kedua, tapi Drew mau coba untuk menyelamatkan kawanannya. Kikiu, nggak ada Abang Ade kali ini yang didapatkan. Dan Octa udah punya damage penetration. Bakal lebih sakit lagi. Untuk kali ini, di early game udah pasti Hayabusa nggak memiliki peak powernya. Tapi akan sama seperti nanti kalau Hayabusa tertangkap knock strike oleh seorang Hakuito. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus benar-benar dibaca, harus diperkalkulasikan lah oleh Variety. Sekarang turtle-nya up juga, tetapi teman-teman dari OP tadi kayaknya belum ready untuk setup untuk turtle. Jadi mereka melepaskan begitu saja, tetapi benar-benar action pack early game dari kedua tim. Wow, ini untuk saat ini kedua gold lanernya masih cukup farming aja, nggak mau ikut kerusuhan. Tetapi kita lihat Turtle sudah mulai dibuka. Setapan dari Octa, Variety dan juga Kimura akan melakukan sedikit inisiasi ke arah Turtle. Akankah di-commit? Alright, tapi bakal di depan sana lihat langsung ada Crusher membuka dan bakal lihat damage dari Esmeralda-nya. Dan di sini dari OZN1 berhasil menemukan Kimura. Hampir saja Drew menjadi korban selanjutnya. Masih ada flicker ke arah belakang. Variety coba untuk memberikan distraction. Masih ada 1 buah retribution. Tapi lihat Crusher, Ercan dan Kyle menutup semua jalan diberikan oleh seorang Variety. Terlalu terburu-buru akhirnya merelakan begitu saja. Kurelakan Turtle kali ini diambil oleh OP Sportainment by Dimo TV. Wow, OP Sportainment menunjukkan kalau misalkan mereka benar-benar sinerginya pas banget melakukan setup. Oke, lihat di bagian bawah Octa, Cait melakukan setup. Dede Bocang tampaknya sadar akan hal itu. Tidak mau terlalu agresif, bahkan nggak mau show. Dan lagi menunggu pergerakan dari Pakito dan juga Lilita untuk masuk. Kita lihat, ini yang overturnnya masih meleset OZN1. Ercan mulai masuk, ngincar ke arah Cait. Cait menerima damage, masih bisa menahan, tetapi lihat knockout strike-nya. Mampu memberikan damage dan Octa harus hilang. Absorb damage by Drew. Guiding win on point. Almost ditumbangkan. Kita lihat Cait masih bertahan hidup di depan sana. Variety is coming. Tanpa adanya purple buff. Jadi bocah akan pilihan yang selanjutnya dan bakal ditumbangin harusnya. Coba digocek, tapi lihat OZN1 Variety udah mulai ketar-ketir melihat Pakuito yang berbeda 1 level. Gak ada Quad Shadow lagi. Langsung batting setir menuju ke arah kanan. Ingat, kali ini gak ada purple buff. OZN1 berhasil mencolong 1 buah jungle yang diberikan oleh seorang Variety. Begitu sulitnya memang menggunakan Hayabusa di early game. Mereka harus menunggu momentum dan Hayabusa untuk menjadi eksekutor. Di sekarang, posisi sekarang emang agak sulit. Benar butuh team fight, butuh momentum. Dan buat kalian semua, zaman sekarang belum nonton MPL, aduh, kalian ketinggalan zaman. Gak update sis.
Langsung aja Sai, jangan lupa untuk nonton keseruan MPL Sai. Di scan juga barcode di bawah ya Sai. Iya, benar banget. Pokoknya setiap hari adalah hari Mobile Legends. Every day is Mobile Legends Day. Kita lihat Cait di sini sedikit terisolasi. Ercan and Ozzy bergerak ke arah objektif saja turret yang diincar. Alright, tapi lihat di sana Echan bakal coba terdistraction. Langsung ada terbang. Nomenon Blast, tapi masih bisa dihindari pergerakannya dan bahkan drone knockout strike. Hampir saja terkena damage cukup sakit, tapi Variety again. Dia benar-benar kesulitan berbanding terbalik dengan game yang sebelumnya. Crusher, satu buah damage selalu dimasukkan hingga overturn dan Variety masuk kali ini. Tapi point kill masih untuk seorang Okta. Sedikit nyesek ya bagi seorang Hayabusanya. Dia beberapa kali Struggle berpotensi mendapatkan kill. Tetapi sayang sekali point killnya diamankan oleh beberapa kali oleh Okta. Dan kita lihat pressure dari OP kali ini. Mereka udah nge-pressure mid lane-nya. Iya. Turtle-nya juga udah up. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau ditanya apa yang akan terjadi, ini Ozzy-One bakal sakit banget sih. Damage-nya yang dari tadi memang selalu di line up terus gitu. Selalu dibikin sangat-sangat efektif dengan counter strike-nya membuat damage yang lumayan besar kepada Oh Aura. my god, Variety still the turtle. Menuju ke arah belakang. Dan Okta di sana masih bisa bertahan dengan ada flee-nya. Retri dari seorang Ozzy-One. Retri Indomerit karena sponsornya di MPL bukan di MDL. Dan kita lihat para pemain dari Aura Esports mereka mulai kembali. Mulai coba untuk nge-reset gameplay tempo permainan mereka. Mereka coba untuk menyusul dari segi gold yang hampir berbeda Rp2.000 Goni. Benar banget dan OP. Meskipun mereka kehilangan turtle, tapi mereka mendapatkan kompensasi mengincar turret di bagian atas. Untuk saat ini tampaknya kedua tim bergerak ke arah mid mencari opening. Belum ada yang connect, tetapi kayaknya mulai nih. Variety udah mulai pede. Variety udah mulai dapetin itemnya. tapi ternyata Bocang di sana. Damage-nya lumayan gurih. Itu tadi kalau Variety masuk ya Goni. Tumbang deh, percaya nggak? Pakai Kosedo. Niatnya nge-poking. Yang di tengah, yang ada Kyle. Itu pakai Diketok masalahnya. Iya, itu pakai shuriken aja udah cukup sih. Benar. Iya, diketok. Lihat, Adru lagi-lagi guiding win again. Ini dia Matilda kenapa masih menjadi salah satu favorite. Walaupun absolute damage yang diberikan. Lihat Variety mencoba untuk menggocek menuju ke arah belakang. Kyle akan menjadi pilihan, memilih untuk mundur dan tertutup. Ward manipulation dan Nomenon Blossom di sini masih mendapatkan Kimura. Okta masih terkena threat, masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi lihat di sana, one-one-nya bersinar. Double kill, looking for triple kill tapi ternyata masih selamat. Sedangkan dari seorang Variety udah gak punya Shadow Hero. Dan mereka berhasil membuat tim fight kali ini menjadi adil, seadil-adilnya. Gila, adil banget 2-2 dan bahkan lihat darah dari Okta tadi bener-bener 1 HP. Tapi mampu seorang Kagura untuk kabur dari situasi tersebut. Dan kali ini kita lihat map pressure-nya dan juga replaynya Coji. Iya, ini yang benar-benar nggak kelihatan adalah dari Cait sih di belakang. Oke lah, ada sedikit poking-pokingan datang dari Variety. Ada Nomenon Blast juga yang terkena kepada Kimura. Oktanya mundur langsung aja tiba-tiba dengan distraction tersebut. Crossbow of Tank melayanglah one-one ke arah depan sana. Dan Crusher tuh benar-benar tipis banget. Kalau misalkan tadi dari Kosedo-nya seorang Variety agak on point ke badan Crusher, itu Crusher bisa ditumbangin loh dengan adanya shuriken. Iya sih. Terus sayangnya tadi agak miring sedikit. Ya udah. Bener banget. Dan untuk saat ini menit 8 Hayabusa seorang Variety belum mendapatkan total kill point. Turtle sudah diamankan. OP terzoning begitu saja. Oke, tapi ternyata Ercan bakal membuka Nomenon Blast dari sana dan ditarikan offender tercancel. Kimura terkena damage cukup besar. Variety tidak bisa membantu karena dia harus mendapatkan satu purple buff-nya kali ini Goni. Gila bener banget. Dan Aura Esports mereka sedikit ketinggalan, tetapi mereka yang lebih proaktif di sini dibandingkan seorang OP. Tetapi tunggu dulu Crusher mulai join the fight, apa yang akan terjadi? Oke, struggle Israel untuk Variety again. 016 dan Shadow Kill telah dikeluarkan untuk melakukan clear di arah bottom lane. Hayabusa masih membutuhkan waktu, masih membutuhkan momentum. Too hard for this game Variety. Iya bener banget, makanya dari draft juga kita udah sempat bahas ya bahwa kalau Hayabusa ini agak sedikit fall off dan benar-benar harus on point mekaniknya. Tapi kita lihat Sulit lah, maksudnya berat time offender dikeluarkan hingga overtime. Ward manipulasi mencoba menyelamatkan diri jiwa dan raga, tapi ternyata Crusher di depan sana dan Okta akhirnya tumbang. Kimura kali ini gak berhasil mendapatkan dari bocah, tapi lihat di depan sana one-one terbang bersinar menuju ke udara, tapi Ozzy-One tidak mau meninggalkan begitu saja. Si Giggle tertangkap. Oh my god, si Giggle save the day. Dan lihat Variety tahu kelemahannya dia gak bisa team fight. Dia melakukan satu-satunya yang dia bisa lakukan saat ini, split push Israel Goni. terlalu overcommit dari seorang Ozzy-One.
Langsung saja ruang gerak OP Esportainment semakin sempit. 2 tower diamankan di bagian atas dan juga mid side. Dan bahkan no purple buff untuk seorang Ozian One. Ini benar-benar Aura Esports sudah memegang full control di Land of Dawn. Iya, sebenarnya lebih ke arah momentum sih. Di saat momentum dari teman-teman Aura Esports sudah diamankan, mereka mengamankannya dengan sangat-sangat baik juga. Mereka menahankan momentum tersebut dengan sangat-sangat baik dengan banyak sekali perubahan dari strategi yang dimainkan oleh Aura Esports, di mana mereka di arah early game bermain dengan sangat close combat. Mereka bermain dengan sangat-sangat dempet-dempetan, tapi setelah mereka tahu bahwa Chait dengan Inspire ini bakalan free banget, ya udah mereka fokuskan kepada dari Swallow's Fist, dari sarang Chait gitu loh. Mengambil siapapun yang bisa ditumbangkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan durasi tambahan untuk close bolting. Dan pada akhirnya ya udah, strategi yang dilakukan dari Aura adalah kuncinya dari 1-1 dengan close ball of take. Sementara dari sisi kita bisa melihat bahwa Variety itu jadi beneran eksekutor. Dia cuma diving kalau misalkan ada yang tipis, ya udah kasih sedikit shuriken. Kalau nggak ada ya udah langsung ke split push aja, mencoba untuk menggelir minion supaya teman-teman yang lain bisa fokus ke arah teamfight. Alright. Tapi untuk kali ini Lordnya nggak mau di overcommit, lebih sabar lagi, lebih nunggu lagi. Dan ini aku bisa bilang Variety agak improve banget ya semenjak dia turun ke MDL ya. Kenapa? Tempo permainannya. Dia tahu dia nggak bisa, dia santai. Nggak paksa. Dia nggak paksa. Dia tahu dia nggak bisa, dia mainin objektif lainnya. Itu adalah salah satu hal yang bagus loh kalau menurut gue pribadi. Benar-benar. Maksudnya, Lebih dewasa ya. improvement dari gameplaynya itu udah bagus banget. Karena terkadang kalau lu ngerasa diri lo jago, lu tuh ngerasa ingin outplay lebih. Dan itu yang dia bisa tahan. Kita tahu dia jago, tapi dia bisa menahan kayak oke, gue udah nggak bisa seperti dulu lagi. Ya, composure lah bisa dibilang. Dan untuk saat ini Aura mereka sedikit-sedikit mencolek saja ya Ji ya. Yes. Tetapi OP mereka nggak mau kasih Lord ini secara gratis. 5 member Aura sudah berada di Turtle Pit. Apa yang akan terjadi Oji? Oke, ternyata berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Ruby ditumbangin, Crusher di sana dan langsung Chait terbang ke arah belakang. Crusher akan menjadi pilihan utama, tapi nampaknya Drew double kill, looking for triple kill. Tapi tampaknya kali ini para pemain dari tim Aura mereka berhasil mendapatkan 1, setidaknya Aura Variety gak bisa bertahan. Hampir maniak berhasil dihilangkan dan ini akan menjadi Lord yang free untuk para pemain dari tim Aura Esports. Oh my god, OP mereka mendapatkan momentumnya. Mereka melihat seorang Ruby, seorang Drew sedikit, seorang Kimura sedikit saja out of position dan mereka langsung punish. Dan bahkan itu karena itu Aura Esports mereka terpaksa commit to fight. Iya. Jadi OP langsung bisa punish lagi dan bahkan dengan Lord pushnya. Apa yang kira-kira terjadi nih? Dan BT-nya tadi sebenarnya dari Chait sih. Chait menggunakan crossbow tank-nya tapi nggak bisa menumbangin siapa-siapa, dan pada akhirnya hanya cuman ngisin aja, nipisin aja, tapi pada akhirnya tidak ada yang tumbang dan tidak ada poin kill yang didapatkan. Berarti teman-teman dari OP Esports pun masih bermain dengan full tim 5 lawan 4, di mana Kimura tadi yang udah tumbang duluan membuat crowd control dari teman-teman Aura pun juga sudah hilang dan tidak bisa banyak melakukan hal. Retributionnya nggak on point, berhasil didapatkan terlebih dahulu oleh seorang OCN1. Agak struggle untuk Variety kali ini. Untungnya Lord di arah bottom lane masih ada Chait yang bisa untuk menyelesaikan tanpa bantuan dari seorang Variety. Variety bakal lebih fokus untuk melakukan clear di arah top lane sana, dan Ercan sudah standby di arah bayangan Hayabusa. Memilih untuk mundur para pemain dari tim Aura Esports. Mereka kali ini akan mempertahankan base turret mereka karena di arah top turret sudah dipecahkan, sudah bisa dipastikan. Untungnya Lordnya masih bisa hilang, tapi itu Lord menit 12 belum di involve nantinya. Iya. Benar. Dan bahkan mereka berhasil melakukan defense ya kurang lebih. Dan kalau lihat dari ekonomi sebenarnya gak terlalu ketinggalan jauh. Enggak terlalu dengan Lord push tersebut. Tapi kita lihat apa yang akan terjadi. Variety dengan Quad Shadow-nya sudah mulai masuk mencari targetnya. Belum terlalu connect, belum mau terlalu overextend juga. Teman-teman dari OP Esportainment kali ini masih memegang kontrol di bagian bawah map. Kita lihat sedikit overextend ke Rusher. Masuk, ngintip, langsung half HP. Iya, dan apa ya, bisa dibilang bahwa teman-teman dari Aura Esports pun dari Variety ya lebih tepatnya. Khususnya dari Variety, dia harus bisa nge-lock on kepada diri Bocang terlebih dahulu sih kalau misalkan dia gue. Karena kenapa? Susah Pak. Iya, memang susah. Tapi dari permainan tadi kita bisa melihat bahwa dari OP Esportainment pun ada celah. Dimana di saat mereka bermain dengan sangat-sangat nyaman di area frontline sana,
perhatikan bahwa Dede Bocang di area belakang itu bener-bener free hit banget dan nggak bisa bisa ngapa-ngapain sepuasnya dia gitu loh. So Firaty harus nggak mau harus ngambil U-turn sih. Dia harus ngambil rute jauh untuk bisa sneak ke arah belakang dan ngambil ke arah Dede Bocang terlebih dahulu karena itu damage utamanya dari Dede Bocang dan juga Ozian. Oke, Retribution Variety. Wow, menunjukkan kalian fesengnya kali ini. Udah menunjukkan dia nggak mau ditantang lagi, lihat. Langsung dikeluarin begitu saja. Dan ternyata ketika Shuriken dikeluar ke sisa 1. Habis kena Guardian Bulwark-nya. Cuman itu benar-benar timingnya ya. Pas banget dengan Quad Shadow-nya dia bisa mundur dulu, balik lagi retri. Udah dapat. Dan oke, 10 detik ke depan Lord akan hadir. Opi dan juga Aura dari segi keadaan cukup imbang, dari segi ekonomi tidak begitu jauh. Tinggal manipulasi laningnya karena lihat di bagian atas ada setapan 2 versus 1. Crush yang harus hilang. Bukan hanya itu aja, lihat Kyle-nya menggunakan flicker dan bakal tertangkap. Immortality-nya pecah tapi udah gak bakal bisa pulang kemana-mana. Kali ini flicker telah digunakan Airchan. Masih bertahan OZN1. Diselamatin dengan ada satu buah Retribution on point dari Variety di depan sana. Langsung terkena damage cukup sakit. Tapi dari Bocang, Kyle udah gak punya flicker lagi. World Manipulation gak bisa menyelamatin kawanan dari tim OP Esports Diamond. Aura Esports kali ini membalikan keadaan dengan satu kali pick off yang mahal di arah top lane. Tapi nampaknya Minion versus best turret di arah top lane akan menjadi satu buah free untuk tim OP Esports Diamond. Oke, Lord tukar base star di bagian atas sedikit cukup mahal. Tetapi Aura dengan momentum Lord pushnya, dengan ekonomi perbandingan yang tidak cukup jauh, kemungkinan besar dan ada Yif di komposisi OP. Kayaknya mereka akan kesulitan untuk penetrasi ke base-nya OP. Kalau dibilang sulit iya, tapi nggak impossible. Karena kalau misalkan dilihat dari OP Sportainment juga sebenarnya punya advantage juga ya dengan adanya hero zoning seperti Kyle, membuat mereka harusnya bisa nyaman sih di base star. Tapi yang harus mereka awasi adalah Kimura dengan flicker. Kalau Kimura dengan flicker masuk ke dalam, ke depan ya, bukan flicker ke belakang, tapi wow, setapan yang sangat baik. Ocean One mendapatkan 1. Fallen Salmon ke arah belakang, kita lihat OP Esportainment mendapatkan 1. Dan juga sekarang hari ini harus defend. Oke, Variety nggak berhasil mendapatkan karena Crusher dengan satu buah DPS-nya yang dapetin purple buff. Di depan sana, Lord akan bisa mengamuk menuju ke arah Airchan. Tapi Drew di depan sana bakal coba nge-cover ke arah pemain dari tim Aura Esports. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Jadi Bocang udah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi nampaknya best turret tetap harus pecah Cody. Di sisi lain ada one by one situation. Dan bahkan Variety! One by one situation. Variety versus OCN1. OCN1 ter-take out. Variety udah mengeluarkan satu buah quad shadow-nya. Tapi ternyata tergocek begitu saja. One bar dan oh my god, I'm a penetrate flicker. Masih bisa diselamatkan. Tapi Drew terlalu dalam, Drew terlalu sakit, mentok Drew, nggak bisa diselamatin kembali dan Drew nampaknya harus ditumbangin. Tapi di situ akan ada Crusher yang menjadi korban kedua. Kyle juga akan menjadi korban selanjutnya. Nampaknya masih selamat. Fokus ke arah turret, nggak mau terlalu terburu-buru. Akhirnya memilih untuk retreat. Dan Aura Fire menunjukkan offense-nya. Tetapi tunggu dulu, Quad Shadow-nya tadi ingin mencari-cari. Iya, sayang sekali. Belum ada purple buff dan untuk saat ini 2 base turret hilang dari teman-teman OP Sportainment dan Aura. Mereka kembali mendapatkan kontrol pertandingan ini. Kalau dilihat dari item, Joji, apa sih yang terjadi? Item gue pengen lihat dari One terlebih dahulu sih kan. Dari One pun ya kita udah lihat dari basic attack-nya One ya. Dengan adanya Corrosion Sight, tambah lagi dengan Demon Hunter Sword, Swift Boots, terus tambah lagi dengan Wind of Nature, Wind Talker, dan juga Melee Victor. Ini udah item by the book banget untuk seorang One. So udah wajar banget damage yang dikeluarkan itu benar-benar besar banget. Tapi kalau kita lihat dari variety-nya juga tadi kalau nggak salah correct me if I'm wrong, banyak banget item fisikal yang memang udah mumpuni untuk membuat Shadow Kill sangat-sangat sakit. Tapi problemnya adalah tadi seperti Goni bilang bahwa openingnya itu agak susah. Karena dengan ada OCN1 di saat dia lagi menggunakan Quad Shadow, ya udah otomatis ada kena strike yang bisa menjauhkan dia dari target yang diinginkan. Ditambah lagi dengan Airchan yang dimana tiba-tiba bisa ngetokop banget. Tapi tetap dia masih butuh bantuan dan bantuan itu bisa datang dari Variety atau Kimura. Untuk bisa menambahkan durasi dari crossbow tanknya. Tapi ini dia sudah mulai ada inisiasi gue nih. Oh, Crusher menjadi target 2 melawan 1, 3 bahkan. Tetapi lihat Crushernya masih bisa menahan damage. Dan untuk saat ini OZN1 mulai masuk dan real world manipulation di bagian belakang.
merecokkan semua tim fight. Oke, Drew tertangkap. Berhasil dihilangkan. Bukan komit ke arah Lord, tapi komit terhadap tim fight. Menjadi kerugian untuk tim Aura Esport. Untungnya Variety masih berhasil kabur dari late ball manipulation tadi. Tapi lihat, ada seorang Echan di depan sana. Jangan sampai tertangkap juga. Damage dari seorang Chai itu udah lumayan sakit. Lihat Echan. Untungnya masih ada Guardian Bulwark Shield yang benar-benar bisa melindungi seorang Echan. Lihat Crusher, one more situation. Set jauh juga. Buat Shadow-nya tembus itu. Nembus jauh juga tuh gue lihat-lihat ya. Lumayan. Oke, dan bahkan kita lihat kali ini langsung ditarik. Amo Fighter depan sana dari Echan. Immortality udah pecah. Hingga Overturn udah gak ada combo lagi ke arah belakang. Satu yang terakhir gak ada Variety. Nomenon plus dikeluarkan. Tapi lihat Variety datang. Immortality yang pecah dan apakah kesempatan Retribution. Oh my god. Shutdown. Double kill. Looking for triple kill. Mereka mendapatkan lot. Tapi mereka harus kehilangan banyak momentum. Lihat. Waiting time yang dilakukan oleh seorang Ruby. Benar-benar bagus. Dan tidak bisa dijemput oleh seorang Ru. Lord sudah bergerak menuju ke arah top lane. Mereka mencoba untuk melakukan clear minion di arah mid lane untuk one strike push Israel kah? Apakah akan terjadi kembali seperti di match yang pertama? Tapi Caid mencoba untuk mendefend. Drew di depan sana. Ada wall manipulation. Langsung ada ditambah dengan satu ball critical crush. Dan Crusher berhasil melakukan distraction. Dede bocah. Dan bahkan gak bisa. Gak mau di-commit Immortality dan DCC. Nampaknya dia akan menjadi one strike push untuk para pemain dari tim OP Esportainment. Mereka masih bertahan. Double kill. Oh my god. Caid save the day. Oh my Caid god. dan juga Drew. Two versus everybody. Dan mereka mampu mendefend dari OP Esports. My Dan God. melihat Lordnya sudah bergerak ke arah base-nya OG. Lordnya ini Lord yang besar. Bocang harus segera menyelesaikan Lordnya. Untung Lordnya nggak cuek. Lordnya nggak mau ke base. Variety masih mau lebih. Shadow Kill telah dikeluarkan. Drew mencoba untuk menjemput. Clear minion didapatkan. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura masih belum bisa melakukan one strike push. Apakah mereka memaksakan keadaan yang kali ini? Goni? Aura Fire sekarang bergerak dengan 5 member. Mereka mengincar Oh my bisa God. ke bagian tengah. Lihat tengahnya. Oh, Aura. Mereka mengincar ke arah Dede Bocang. Dede Bocang masih bisa selamat. Base-nya terlalu terekspos. Minion terlalu berat. Variety ngincar ke arah turret. Dan Aura Fire berhasil mendapatkan 2-0. Aura Esports take the game. What a epic comeback from Aura Esports. Dengan adanya rushing, dengan adanya adrenalin rush yang dilakukan para pemain oleh OP Esports, ternyata itu gagal. Terlalu memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Membuat tim OP harus lagi-lagi menelan kekalahan dengan 2 poin penuh. Ini Variety dan kawan-kawan. Hard. Ini kita nostalgia sebenarnya.